Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin Sabila Filia. Saya akan menjelaskan bab 2 yaitu jual beli, hiyar, salam, dan hajar. Jual beli pengertian dan dasar hukum jual beli. Menurut bahasa, jual beli artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah, jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Dasar hukum jual beli bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jual beli, syarat, dan rukun jual. Rukun jual beli: 1. Ada penjual. 2. Ada pembeli. 3. Ada barang atau harta yang digunakan sebagai penukar barang. 4. Ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang. 5. Ada lafaz ijal qabul, yaitu sebagai bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Yang kedua, syarat yang diperjualbelikan. 1. Barang itu suci, artinya bukan karena najis. 2. Barang itu bermanfaat. 3. Barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya. 4. Barang itu dapat diserah terimakan kepemilikannya. 5. Barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Yang ketiga, ada bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk jual beli terlarang. Barang yang najis seperti arak, bangkai, babi, dan patung. Perkenaan dengan larangan jual beli arak, bangkai, dan patung. Jumhur ulama sepakat bahwa larangan hukumnya haram. Akan tetapi, mengenai kotoran binatang, ulama dari mazhab Hanafiyah dan Zariyah membolehkan memperjualbelikan karena bermanfaat untuk pupuk tanaman. Barang yang tidak najis seperti air susu ibu. Berkenaan dengan jual beli air susu ibu diperas, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat memperbolehkannya dengan argumen air susu ibu boleh diminum seperti air hewan. Imam Abu Hanifah melarang dijual beli air susu ibu sebab air susu ibu itu merupakan bagian dari daging manusia dan daging manusia itu adalah haram dimakan. Dilarang karena riba. Dilarang karena samar-samar. Jual beli yang samar-samar belum jelas maslahatnya. Haram untuk diperjualbelikan karena merugikan penjual maupun pembeli. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu dilarang karena adanya kesamaan akibat adanya syarat-syarat tersebut. Dilarang karena menipu atau curang, karena merugikan orang lain atau mengganggu gerakan pasar. Prinsip jual beli adalah suka sama suka, sehingga tidak merugikan salah satu pihak baik pembeli maupun penjual. Dilarang karena maksiat. Larangan jual beli juga dikarenakan pada sesuatu yang dipergunakan untuk maksiat bagi pembeli. Misalnya jual beli alat-alat perjudian, patung, untuk permujaan, dan alat-alat lain yang membawa kepada maksiat. Manfaat jual beli. Masing-masing pihak merasa puas. Yang kedua, penjual dan pembeli yang berlapang dada ketika mengadakan tawar-menawar akan mendapat rahmat Allah. Yang ketiga, dengan adanya jual beli akan menjauhkan orang dari memakan dan memiliki harta dengan cara batil. Yang keempat, manfaat jual beli untuk menafkah keluarga. Materi yang kedua yaitu hiyar. Nama-nama hiyar ada 3, yaitu yang pertama hiyar syarat, yaitu hiyar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli. Yang kedua ada hiyar majelis, yaitu kebebasan memilih bagi pihak penjual dan pembeli antara meneruskan jual beli atau mengurungkannya selama masih di tempat jual beli. Yang ketiga hiyar IB, yaitu kebebasan memilih untuk meneruskan akad jual beli atau mengurungkan apabila pada barang itu terdapat cacat. Manfaat atau hikmah hiyar. 1. Sikap berhati-hati dalam membeli sesuatu barang memang harus dilakukan oleh masyarakat konsumen untuk menjaga dari kesalahan mendapatkan barang yang tidak dikehendaki. 2. Adanya kesempatan memilih atau hiyar untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli yang dapat memberikan kemungkinan terhindar dari rasa menyesal bagi kedua pihak, yakni penjual dan pembeli. Ketiga, dengan adanya hiyar akan menjadikan akad jual beli berlangsung menurut prinsip yang dikehendaki
oleh syariat Islam, yaitu atas dasar suka sama suka. Yang keempat, dapat menghindarkan dari hal-hal yang akan menjerumus kepada kemarahan, dendam, kedengkian, pertentangan, dan berbagai akibat buruk lainnya. Ini berarti terpelihara tegaknya keselamatan, kerukunan, dan keharmonisan dalam hubungan antar kehidupan manusia pada umumnya dan antar umat Islam khususnya. Materi yang ketiga yaitu salam. Pengertian salam yaitu suatu akad jual beli di mana barangnya tidak diperlihatkan tetapi diberitahukan sifat dan kualitasnya oleh penjual, dan setelah ada kesepakatan pembeli langsung membayarnya meskipun barangnya belum ada. Rukun dan syarat salam. Penjual muslam ilaihi, pembeli muslam, barang muslam bih, dan akad. Syarat salam. Harga dibayar didahulu di masjid akad, barang menjadi utang atau tanggungan penjual, barang diserahkan tepat pada waktunya, barang harus jelas ukuran dan sifat barang secara terperinci, disebutkan tempat menerimanya. Materi yang terakhir yaitu hajar. Hajar secara bahasa artinya mencegah atau mencekal. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabiyah, bahwasanya hajar adalah mencegah atau melarang seseorang dari melakukan transaksi mengelola hartanya. Imam Qadi Abu Syuja Ahmad bin Husaid bin Ahmad al-Asfani berpendapat bahwa ada 6 orang yang tidak diperbolehkan mengelola harta. Yang pertama, anak kecil. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, orang bodoh atau idiot. Orang keempat, orang bangkrut yang terlilit hutang. Orang 5, orang yang dikhawatirkan mati. Keenam, hamba sahaya yang tidak diizinkan berdagang oleh tuannya. Sulaiman Rosyid dalam bukunya Fikih Islam menjelaskan tujuan hajar. 1. Mahjur dilakukan dengan tujuan untuk menjaga hak-hak orang lain seperti orang yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya, atau orang yang sakit parah. Dilarang untuk diperbolehkan berbelanja lebih dari sepertiga hartanya dengan tujuan menjaga hak-hak ahli warisnya. Yang kedua, mahjur dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang dimahjur itu sendiri, seperti anak kecil dilarang membelanjakan hartanya hingga dewasa, atau orang gila sebelum sembuh dilarang membelanjakan hartanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.